وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. Majelis Subuh Baitul Mukmin yang saya hormati, yang Allah muliakan, kita lanjutkan ngaji kita. Masih dalam tema besar A'malul Qulub, amal-amalnya kolbu. Subtopiknya adalah khusyuk itu sebagai amal kolbu. Kalau tempo hari sudah saya sampaikan, amal kolbu yang utama itu 3. 1 untuk beriman, yang kedua untuk bertakwa, dan yang ketiga untuk mendorong melahirkan amal soleh. Kalau mau dibikin bagan, kira-kira bayangannya untuk yang ketiga itu melahirkan amal soleh. Kalau sudah lahir, perlu dijaga apa tidak? Perlu. Maka sekaligus menjaga amal soleh. Ya. Kemudian yang ketiga, menjadikan amal itu amal soleh. Apa maksudnya? Kadang-kadang amal itu kesempatannya datang tiba-tiba. Ya. Amal itu kadang-kadang kesempatannya datang tiba-tiba tanpa rencana. Nah, saat itulah spontan kita menjadikan apa yang kita lakukan itu sebagai amal soleh. Nah, maka untuk yang ketiga, amal kolbu yang ketiga itu melahirkan amal soleh, menjaga amal soleh, menjadikan amal soleh. Namun yang paling banyak itu yang ke-1, iman. Iman ini subnya sangat banyak. Kalau tempo hari sudah kita kaji, puncak dari iman sebagai amal kolbu, saya ulangi, puncak dari iman sebagai amal kolbu itu adalah ihsan dan muraqabah, yaitu keimanan yang mampu mengantarkan orang yang beriman menjalani hidup seolah-olah dia melihat Allah, atau minimal menjalani hidup dengan kesadaran hati yang penuh dikawal dengan ilmu bahwa Allah selalu melihat dirinya, lahir batinnya. Itulah yang disebut ihsan dan muraqabah. Itu puncaknya iman. Kenapa itu disebut puncaknya iman? Karena kalau orang sudah punya ihsan dan muraqabah, itu ada jaminan untuk melahirkan tak terhingga amal soleh. Nah, nanti amal solehnya sejauh mana itu tergantung ilmunya. Karena al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah pemandu lahirnya amal. Ketika imannya demikian dinamis dan hidup kolbunya, Allah selalu melihatku. Maka kalau ilmunya muncul, apa yang harus aku lakukan? Maka kemudian muncul amal. Saya ingin memberikan contoh. Insya Allah, saya katakan insya Allah karena saya tidak tahu pasti. Yang tahu pasti adalah Bapak Ibu sekalian. Ketika bangun tidur tadi, Bapak Ibu pastinya insya Allah sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Benar ya, kira-kira begitu ya. Sudah bersyukur apa belum? Sudah. Ya. Yang tidak jawab berarti ragu-ragu, sudah apa belum tadi ya, gitu. Ya. Baik, tidak apa-apa, gitu. Pertanyaan berikutnya, apa yang Bapak Ibu syukuri, yang kita syukuri begitu kita melek?
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa yang Bapak Ibu syukuri, yang kita syukuri? Apa yang kita syukuri? Hidup lagi, gampangnya begitu ya. Bersyukur kepada Allah karena dihidupkan lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu satu. Yang kedua, apa yang disyukuri? Ayo, apa yang mesti disyukuri? Ini nanti tergantung ilmunya. Ya. Anggaplah setiap syukur dikaitkan dengan karunia Allah. Betul? Setiap syukur itu sebagai respon terhadap karunia Allah. Maka pertanyaannya tadi karunia hidup sudah disyukuri. Karunia apa yang kedua yang seharusnya, selayaknya, sewajibnya disyukuri? Karunia apa? Ini pentingnya ilmu. Ya. Pentingnya ilmu di sini. Begitu. Saya ingin ulang sekali lagi, barangkali masih ada yang ragu-ragu jawab pertanyaan. Setelah begitu melek kita dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Syukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan hidup lagi. Nah, yang kedua, apa yang seharusnya, sewajibnya, sepatutnya, selayaknya kita syukuri? Nah, ini pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Termasuk yang jadi MC kadang-kadang juga lupa. Padahal yang jadi MC itu, yang suka jadi MC, Bapak Ibu jamaah sekalian, mari bersyukur kepada Allah atas segala nikmat tak terhingga yang diberikan kepada kita, terutama apa? Nikmat apa? Nah, biasanya suka bilang nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat iman, nikmat Islam. Kalau yang jawab sehat, tidak salah. Tapi bukan prioritas. Bayangkan kalau sehat tanpa iman. Nah, begitu ya. Maka yang perlu disyukuri yang kedua selayaknya adalah karunia iman Islam kita. Supaya Bapak Ibu lebih yakin, biasanya orang bersyukur itu dikaitkan dengan nikmat karunia-Nya Allah. Tadi dibilang sehat, ya, sehat. Memang tidak salah. Sehat itu luar biasa. Ya. Dengan sehat makan enak. Apalagi pagi-pagi kayak begini, begitu ya, ngopi seger, snack enak, begitu. Nah, itu semua memang wajib disyukuri, tapi ada prioritas yang paling wajib disyukuri karena karunia ini karunia terbesar tidak ternilai oleh apapun, yaitu karunia iman, karunia Islam. Masya Allah. Fatah. Bapak Ibu tolong untuk menjawab kalau saya bertanya, berapa nilai iman Islam Bapak sekalian, kita sekalian? Ya? Ini ini ngajinya sudah sekian ratus loh ya. Jangan sampai pertanyaan ini tidak terjawab. Kalau Bapak Ibu ditanya, bersyukur kepada Allah atas karunia terbesarnya yaitu iman dan Islam. Nah, berarti iman dan Islam itu karunia terbesar. Nah, supaya lebih yakin lagi, besarnya berapa? Sebab kalau Bapak Ibu mendapatkan bonus 100.000, mungkin alhamdulillah. Tapi kalau dapat 1 juta, kira-kira alhamdulillahnya lebih alhamdulillah atau sama dengan yang 100.000 tadi? Lebih. Semakin besar karunianya, maka respon syukurnya semakin besar. Lah sekarang iman Islam itu karunia terbesar. Mestinya syukurnya kepada Allah jauh lebih besar dibandingkan yang lain-lain.
Nah, untuk mengetahui, meyakinkan karena ilmu itu pemandu amal, makin kita banyak ilmu berarti kita makin banyak amalnya karena keimanan kita, maka kita perlu tahu berapa sesungguhnya nilai iman Islam kita itu berapa. Pak Rudi pernah dengar kalkulasinya? Oh, iya 100%. Ya. Iman Islam kita itu nilainya berapa? 1 miliar, 100 miliar, 1 triliun, berapa nilainya sesungguhnya? Nah, baik. Untuk memastikan itu tolong dibuka Al-Qur'annya supaya ada yang dibaca. Buka surat Ali Imran, Fatah, tolong dibacakan. Tadi Ustadz Fatah tadi sholatnya bagus, alhamdulillah, nikmat mengikutinya. Hanya Fatah perlu memastikan bacaan Fatihahnya sudah benar. Tapi benar itu ada yang afdol, begitu ya. Ya, membaca surat Al-Fatihah itu afdolnya tidak disambung-sambung, walaupun nafasnya nyampe. Karena apa? Setiap Al-Fatihah, setiap ayat itu Allah jawab langsung. Maka ayatan fa ayatan, begitu. Surat apa tadi? Ali Imran. Surat Ali Imran. Fatah coba lihat 2 ayat terakhir sebelum masuk juz 4. Saya ulang. 2 ayat terakhir sebelum masuk juz 4. Kalau tidak salah itu ayat 90-91. Ali Imran 2 ayat sebelum masuk juz 4 lantanalul birra. Itu awal ayat pertama juz 4, 2 ayat sebelum masuk itu. Kalau tidak salah ayat 90, 91. Tolong dibaca. Bapak Ibu simak betul-betul supaya tahu nilai iman Islamnya itu berapa. Sehingga setelah bersyukur kepada Allah diberikan hidup, maka yang pertama setelah hidup itu yang paling penting disyukuri adalah iman Islam. Boleh dibaca, Fatah? Terjemahkan dulu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah beriman. Ini artinya sekaligus memberikan ilmu kepada kita, lawan kata kafir itu iman. Lawan kata iman itu kafir. Berarti ketika kita masih tetap alhamdulillah wa syukurillah dalam keimanan jauh dari kekafiran, itu artinya wajib kita syukuri. Karena apa? Kalau sampai walaupun setelah iman kemudian kafir murtad, naudzubillah min dzalik, itu bahayanya luar biasa. Lanjutkan. Kemudian bertambah kekafirannya. Tidak akan diterima taubatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Yang tadinya iman, kemudian kafir, makin kafir, maka mereka satu tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mereka dinyatakan oleh Allah termasuk orang-orang yang ad-dallun, orang-orang yang sesat. Ayat 90 surat Ali Imran ini sekaligus memberikan penafsiran, pemantapan pemahaman terhadap ayat terakhir surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim
Waladhdallin itu orang-orang yang sesat. Bayangkan sekarang pertanyaannya, kalau tidak diterima taubatnya, ujungnya kemana? Saya ulang, kalau tidak diterima taubatnya, ujungnya kemana? Neraka. Jadi kalau begitu iman Islam kita itu nilainya surga. Oleh karena itu sehat wajib disyukuri. Tapi bayangkan naudzubillah seandainya sehat tanpa iman. Oleh karena itu sak syukur-syukurnya kita terhadap kesehatan sebagai karunia Allah lebih prioritas kepada syukur terhadap iman Islam kita. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu sehingga ketika kita bangun melek tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku kembali setelah wafat waktu tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan pada akhirnya juga akan kembali kepada Allah. Ini mengandung makna bahwa kembalinya kepada Allah karena tetap iman Islam, maka kembalinya adalah ilal jannah. Coba bayangkan bagaimana tidak harus disyukuri. Orang baru bangun tidur, sudah jelas karena masih tetap sebagai muslim mukmin, maka hidupnya jaminannya kelak di surga. Maka ini wajib, sewajibnya, selayaknya, sepatutnya paling disyukuri. Satu ayat lagi, ini supaya lebih mudah. Ayat 91. Iya. Iman Islamnya seseorang itu bisa ditebus dengan berapa? Nah, begitu ya. Coba terjemahkan, Fatah. Sungguh orang-orang yang kafir, berarti ini lawan kata kafir adalah orang-orang beriman. Lanjut. Dan mati dalam kekafiran. Orang kafir mati dalam kekafiran. Terus? Tidak akan diterima apapun kebaikan mereka. Oleh Allah tidak akan diterima. Terus? Sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Orang yang kafir kemudian mati dalam kekafiran, maka apapun yang mereka lakukan, mereka infakkan, apapun tidak diterima oleh Allah, walaupun sebesar emas sepenuh bumi. Bapak Ibu, emasnya berapa kilo? Nah gitu ya. Masya Allah. Maka di sini luar biasanya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laisal ghina an kasratil arad. Kaya itu bukan karena banyaknya harta, tapi kaya itu adalah ghina nafsi, kayanya jiwa, jiwa yang beriman. Karena jiwa yang beriman itu minimal sebanding emas sepenuh bumi. Mari kita renungkan sejenak. Punya emas sepenuh bumi, Pak Rudi pernah membayangkan enggak? Masya Allah. Bagaimana tidak bersyukur coba dapat bonus 10 juta saja. Alhamdulillahnya bukan main. Ya. Bagaimana punya iman Islam yang nilainya minimal seperti sebanyak emas sepenuh bumi. Kalau begitu seorang muslimah layak merasa miskin apa tidak? Harusnya tidak. Begitu. Seorang muslim mukmin berilmu apalagi
banyak ibadahnya, tidak selayaknya merasa miskin jiwa. Karena apa? Sesungguhnya dia sangat kaya, tidak bisa menghitung. Bapak Ibu pernah mengkalkulasi kalau emas sepenuh bumi itu kira-kira nilai rupiahnya berapa? Begitu ya, Masya Allah. Maka seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah yang beriman, berilmu, beribadah, itu tidak selayaknya jiwanya merasa miskin. Karena apa? Karena dia punya iman, punya Islam yang nilainya, ayat berapa tadi Fatah? Ayat 91 surat Ali Imran, itu nilainya minimal itu adalah sebanyak emas sepenuh bumi. Tapi kalau tidak Islam, tidak iman, seandainya itu harus ditebus, itu juga tidak akan diterima oleh Allah sejumlah itu. Jadi iman kita, iman Islam, ibadah kita, itu tidak bisa dibeli dengan emas sepenuh bumi. Gitu. Nah, maka tadi syukur kita kepada Allah bukan sekedar diberikan hidup, tapi yang kedua setelah hidup itu syukur prioritasnya adalah terhadap iman Islam yang tetap melekat dalam diri kita. Karena itu nilainya minimal jumlah emas sepenuh bumi. Tapi kalau tidak iman, tidak Islam, maka siksa neraka itu tidak bisa ditebus walaupun dengan emas sepenuh bumi. Coba ujung ayatnya kembali dibaca terjemahannya Fatah. Walahum azabun alimun. Mereka itu mendapatkan azab yang sangat pedih. Yang kedua, dan tidak memperoleh penolong dari siapapun. Karena apa? Maliki yaumiddin. Kekuasaan penuh di hari akhirat itu di tangan Allah. Yang bisa menolong hanya Allah dan yang diizinkan oleh Allah. Yang diizinkan apanya? Ibadahnya, bacaan Al-Qur'annya, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pegangi betul ayat 90 dan 91 surat Ali Imran, 2 ayat terakhir sebelum masuk juz 4 dalam Al-Qur'an itu, itulah gambarannya, nilai minimalnya iman dan Islam kita. Oleh karena itu kita sehat, layak disyukuri. Tapi syukur kita terhadap iman dan Islam kita jauh harus lebih besar. Oleh karena itu Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Ar-Risalatul Qushairiyah menyatakan bahwa syukrun nikmah tamamul khidmah. Yang disebut syukur nikmat Allah, syukur terhadap nikmat Allah yang hakiki, yang sesungguhnya adalah dengan cara meningkatkan ibadah, memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah sebabnya bangun tidur, kemudian ada tahajud. Tahajud ini juga bisa bertingkat-tingkat. Maksimalnya Allah siapkan maqaman mahmuda. Disiapkan tempat yang mulia, artinya surga. Maka saya tidak bosan-bosannya menyampaikan, jangan ditukar yang kecil-kecil. Itu, jangan ditukar dengan yang kecil-kecil. Artinya apa? Dipentingkan betul tahajudnya untuk dapat promosi, untuk dapat, apalagi Pak Rudi, dan lain-lain. Yang sifatnya semua itu duniawi, itu semua penting. Tapi tidak akan mengalahkan pentingnya dalam ayat maqaman mahmuda. Tahajud itu walaupun hanya 2 rakaat, lebih-lebih kalau sampai 8 plus 3 witir, itu Allah nyatakan dalam ayat 79 surat Bani Israel itu maqaman mahmuda.
tempat yang terpuji yaitu surga. Maka jangan ditukar, dibatasi tahajud kita hanya untuk menyambut, memohon, berdoa hal-hal yang sifatnya kecil-kecil. Sebesar apapun yang namanya dunia itu masih kecil dibandingkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang namanya tahajud ini ada bedanya. Kalau orang tahajudnya dalam rangka menyambut hal-hal yang duniawi, promosi, jabatan, dan segala macamnya, ya, itu akan didapat. Tapi kalau orientasinya hanya sebatas itu, otomatis setelah itu didapat, tahajudnya lemah. Tapi kalau orientasinya itu sesuai janji Allah untuk menggapai surga Allah, maka tahajudnya tidak akan berhenti sebelum betul-betul menggapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan menggapainya? Kalau sudah wafat. Maka orang yang wafat itu kuburnya sudah Allah siapkan menjadi taman surga. Walaupun belum masuk surga sesungguhnya, setelah wafat kemudian alam barzakhnya itu sudah disiapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang beriman, berilmu, beramal, beribadah, apalagi tahajud, itu makam barzakhnya menjadi taman surga. Itu sebabnya salah satu doa yang dipanjatkan yang kita bacakan untuk orang yang wafat. Waj'al qabrahu raudatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikan barzahnya si fulan yang wafat ini sebagai taman surga. Jangan kau biarkan barzahnya menjadi gubangan api neraka. Karena itu jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah ada yang alhamdulillahilladzi ahyananya sudah dimuati minimal 2 hal. 1, karena diberikan hidup, bersyukur karena masih tetap dalam keadaan iman dan Islam. Ini rasa syukur yang nilainya lebih tinggi. Itu sebabnya sebagai wujud syukur kepada Allah ada salat. Ada salat tahajud, ada subuh dan lain-lain. Itu semuanya wujud syukur yang sesungguhnya tamamul khidmah untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bandingkan. Ngobrol di masjid sama zikir kira-kira pahalanya besar mana? Ibu-ibu, saya mau tanya. Di masjid itu zikir sama ngobrol kira-kira pahalanya besar mana? Begitu ya. Zikir. Jadi kalau yang ngajak ngobrol gimana? Nah, kalau ada yang ngajak ngobrol, maka yang zikir ngajak, yang ngobrol itu zikir. Jangan yang zikir ke bawah ngobrol. Nah, hendaknya yang ngobrol ke bawah zikir. Ini Masya Allah. Ya. Ini termasuk latihan efektif muraqabah. Kesadaran kalbu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah memberikan ilustrasi kan, kalau Bapak Ibu diundang ke Istana Negara, kira-kira berani ngobrol bebas enggak di sana? Enggak ada. Itu hanya di Istana Negara, tempat yang paling sakral dalam konteks kenegaraan. Tapi ini masjid. Masjid itu rumah Allah. Nah, kira-kira layak enggak kita di rumah Allah itu kemudian ngobrol bebas dan segala macam. Nah, ini sangat tergantung ya. Makanya tadi saya nyatakan bahwa iman itu puncaknya adalah muraqabah dan ihsan. Orang yang punya muraqabah dan ihsan merasa selalu dilihat oleh Allah, lalu dia dibimbing oleh ilmunya, maka setiap saat bisa lahir amal soleh. Lagi ngobrol misalnya di masjid, maka muraqabah ilmunya datang. Oh, ini saya sedang di masjid. Masjid itu rumah Allah. Rasanya kok tidak sopan. Kalau di rumah Allah banyak ngobrol, banyak canda. Nah, kesadaran itu kemudian lahir astagfirullahaladzim.
Apalagi kemudian subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sudah pernah mendengar ngobrol di masjid itu pahalanya lebih besar dibandingkan gitu. Saya pengen tahu ustadznya rumahnya alamatnya di mana yang memfatwakan begitu itu. Nah, baik, itu mudah-mudahan ini jadi ilmu. Nah, maka kemudian ketika dalam sholat, ada pertanyaan Bu Sri, silakan. Bagaimana dengan pemanfaatannya? Mm-mm. Saat kita ingin memanfaatkan masjid karena kita kan dengan area terbatas Mm-mm. digunakan perpustakaan. Mm-mm. Nah di atas ini kita rencananya kan mau dipakai perpustakaan. Iya. Kalau seperti itu seperti apa? Oh boleh. Perpustakaan itu sarana ilmu. Nah begitu ya, sarana ilmu. Nah walaupun ada batasannya, maka isi perpustakaan masjid, nah itu kira-kira yang berisi untuk membimbing para jamaah untuk lebih meningkatkan iman, ilmu, amal, ibadahnya orang-orang yang berkunjung di masjid. Nah jangan disediakan perpustakaan masjid isinya apa kira-kira? Yang tidak dekat-dekat dengan bimbingan iman, ilmu, amal, bacaan-bacaan umum yang tidak relevan dengan ibadah di masjid. Itu yang hendaknya dibatasi. Ya. Iya, boleh cerita anak, tapi cerita anaknya hendaknya selektif. Ya, cerita anak itu hendaknya cerita selektif. Kan ada cerita anak muslim, ada cerita begitu kan, ada tafsir Al-Quran untuk anak-anak. Nah, ini memang tantangannya bagi pengurus masjid zaman now, zaman kini. Ya, itu banyak ya, dibuat perpustakaan, tapi tolong juga dibatasi. Ya, jangan sampai nanti ke masjid asik baca buku, tapi yang masuk dalam dirinya bukan ilmu dan wawasan yang kaitannya dengan iman, ilmu, amal, ibadah. Nah, cerita boleh, tapi cerita anak-anak boleh. Pilih yang kira-kira membimbing anak-anak ini lebih beriman, lebih berilmu, dan seterusnya. Nah, cerita anak muslim saya kira banyak. Ada Fatah ya? Nah, Bu Sri saya kira sangat tahu itu menseleksi buku-buku itu. Kemudian ada tafsir Al-Quran untuk anak-anak. Tafsir Al-Quran untuk anak-anak. Itu juga sudah sangat banyak. Oleh karena itu, kalau mau memobilisir bantuan perpustakaan masjid, supaya nanti yang memberikan wakaf buku itu tidak kecewa karena salah buku, hendaknya dijelaskan sebelumnya. Bapak Ibu calon wakif buku perpustakaan masjid, mudah-mudahan dianugerahi rizki yang banyak oleh Allah, sekiranya berkenan mewakafkan buku untuk masjid, kira-kira ini, 1, 2, 3, tetapkan dulu. Nah dengan cara begitu nanti tidak ada yang tertolak, dan sebaliknya mendapatkan buku-buku wakaf untuk masjid yang luar biasa. Bahkan dalam sejarah ada Baitul Hikmah, itu perpustakaan terbesar yang belum ada bandingannya yang dimiliki oleh khalifah yang dibangun pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Namanya Baitul Hikmah. Itu luar biasa. Ya. Orang-orang biasa masuk perpustakaan, nah, itu keluar bisa menjadi ulama besar. Maka dalam khazanah pengetahuan Islam itu ada kitab-kitab bahasa Arab yang tebal-tebal itu, namanya Syekh Anu bin Fulan, ujungnya itu adalah profesi mereka, ada yang ditulis begitu. Misalnya ujungnya Al-Khayyat, itu adalah penjahit dalam bahasa Arab artinya.
Al-Khayyat. Tapi kenapa Al-Khayyat bisa menjadi ulama besar yang punya karya yang demikian rupa? Sejarahnya adalah karena mereka masuk perpustakaan. Perpustakaan itu yang menjaga adalah para masyayikh, para ulama ahli ilmu. Biasanya ditanya, begitu masuk perpustakaan ditanya, apa yang terbersit di pikiran Anda? Biasanya begitu. Nah, sang tamu perpustakaan menjawab, saya sedang memikirkan ini. Nah, maka penjaga perpustakaan itu langsung membimbing. Oh, kalau itu yang kamu pikirkan, ini referennya, ini marojiknya, ini pelajari. Sampai akhirnya tersistematika dalam pikiran, dalam benaknya sebuah ilmu yang dipelajari. Nah, oleh karena itu perpustakaan masjid kalau bisa begitu luar biasa. Siapkan buku-buku yang bisa berseri, yang kira-kira kalau anak mulai belajar itu bisa dibimbing seperti itu. Boleh ya. Masjid boleh dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat yang menurut syariat Islam. Tapi tidak diperbolehkan dimanfaatkan hal-hal yang jauh dari ajaran Islam. Kalau zaman Nabi kan malah berlatih kuda itu ada di masjid karena masjidnya memang tidak seperti Masjid Baitul Mukmin. Dulu areanya itu masih area utuh. Ya. Latihan perang ada di masjid. Maka kalau masjid untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti itu masih diperbolehkan. Yang penting niatnya. Ya. Yang penting niatnya benar, caranya benar, tujuannya benar. 3 itu kriteria sebuah kebaikan. Caranya, niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik. Cukup? Ada lagi? Baik, silakan. Mengenai syafaat Quran bacaan Pak Ustaz, Mm-mm. kita baca Quran khatam baca lagi tapi nggak tahu artinya, hanya sedikit aja. Maka termasuk syafaat. Masuk. Itu termasuk syafaat Al-Quran. Karena Al-Quran itu disebut Quran yang artinya bacaan memang untuk dibaca. Nah, oleh karena itu, masih ingat yang saya sampaikan, 5M kewajiban setiap muslim muslimah terhadap Al-Quran. Mengimani Al-Quran, membaca Al-Quran dengan benar dan baik, mempelajari, memahami isi Al-Quran, mengamalkan petunjuk Al-Quran dengan ikhlas, dan yang kelima adalah mewariskan Al-Quran kepada generasi berikutnya. Maka membaca dengan benar itu sudah masuk. Dalam istilah hadis Nabi ada ar-rahil wal murtahil. Seperti roda yang tidak pernah berhenti. Nah, itu termasuk jaminan syafaat Al-Quran. Yaitu membaca Al-Quran dari awal sampai akhir kemudian segera disambung. Makanya kalau rahasianya supaya sekaligus mendapatkan kekuatan bimbingan Allah, terdorong hati kita untuk rindu senantiasa membaca Al-Quran, jangan aja jeda. Ya, begitu dapat ayat terakhir, khatam terakhir surat An-Nas, segera berdoa doa khataman Quran, karena idza khatamal abdu al-Qur'ana shalla alaihi sittuna alfi malakin. Siapa yang khatam Quran kemudian berdoa, maka doanya itu diaminkan oleh 60.000 malaikat. Nah, setelah itu kemudian segera sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian beberapa Al-Baqarah. Mungkin 1 halaman, 2 halaman, syukur-syukur 1 juz dan seterusnya. Ini persiapan untuk berikutnya. Itu artinya roda memutar. Apa wujud syafaatnya Al-Quran? Ketika ahli Quran yang membaca secara rahil wal murtahil begitu, ini secara panjang lebar dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Fatah sudah baca? Sudah ya? Nah, itu ada. Ar-Rahil wal Murtahil. Itu ketika nanti masuk surga, ya, ketika masuk surga,
begitu kakinya menginjakkan surga, maka lift surga itu, kalau boleh kita bahasakan lift, itu langsung naik. Iqra wartaki. Orang yang ahli membaca Quran otomatis mendengarkan seruan itu. Iqra wartaki. Terus baca dan terus naik. Nah, wa akhiru manzik, akhir dari level surganya itu adalah sesuai dengan sejauh mana dia terus membaca Al-Quran. Itu syafaatnya Al-Quran. Dan yang begitu itu hanya ada di surga. Nah, oleh karena itu dalam doa khataman Al-Quran biasanya ada wa adkhil jannata wa adkhilnal jannata ma'al Quran. Ya Allah, masukkan hamba ke surga bersama Al-Quran. Ya. Allahumma ja'al Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama. Itu doa-doa yang sangat banyak, sangat berharga, mutiara-mutiara doa berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Cukup? Kalau umpama kita punya kelompok gitu Pak Ustadz baca Quran, apakah nanti teman kita yang satu kelompok itu menjadi syafaat dan apakah itu tidak riya? Antara syafaat dan riya beda. Iya. Jadi riya itu tidak tergantung sendiri apa tidak berjamaah. Jadi walaupun berjamaah, ya, apalagi kalau mengingat sabda Nabi, barang siapa yang berzikir secara berjamaah malain, maka aku pun akan mengingat semua mereka. Nah begitu. Jadi berjamaah membaca Al-Quran, berjamaah dalam zikir, itu oleh hadis Nabi dinyatakan sebagai riyadul jannah, jadi taman surga. Jadi kalau orang ingin mendapatkan taman surga sebelum wafat, maka hadirlah dalam majelis-majelis zikir. Apalagi majelisnya majelis Al-Quran. Nah gitu ya. Jadi oleh karena itu orang yang punya kelompok khataman Quran, 1 juz, juz 2, juz 3 dan segalanya, itu sudah sangat baik. Catatannya jaga keikhlasannya. Ya, jaga keikhlasannya. Jangan sampai ya, ketika checklist untuk laporan itu orientasinya supaya yang lain tahu saya sudah baca. Itu harus dijaga. Ya. Itu namanya, apalagi kalau sudah tahajud kemudian posting alhamdulillah sudah tahajud. Itu bisa-bisa memperalat hamdalah tapi untuk riya. Itu harus hati-hati. Harus hati-hati. Tapi apakah yang begitu harus berhenti? Tidak. Beramallah dengan sampai ikhlas. Jangan beramal nunggu ikhlas. Kalau beramal nunggu ikhlas dijamin tidak akan pernah beramal. Karena setan akan sangat keras menolaknya, menghalanginya. Tapi kalau beramal sampai ikhlas, nah terus dilakukan. Nanti keikhlasannya akan datang. Itu cara mendidik kita. Cukup? Pak Prof? Ya, nambahkannya tadi Ya. ya. Tersurat, ya. Sebenarnya buku-buku yang disumbangkan dari sifatnya lebih ke arah ayat yang tersirat gitu. Iya. Dan pasien ke analisis Iya. banyak gambar. Iya. Mereka bisa lebih memahami sebenarnya ke arah besaran Allah tapi dari Sisi gambar. Iya. Bisa. Itu yang saya maksudkan. Jadi boleh buku apa saja boleh, yang penting orientasinya untuk iman, untuk Islam, untuk akhlak, untuk ibadah. Nah, soal jenisnya sungguh tidak terbatas. Karena Al-Quran itu memang memuat segala hal. Sumber ilmu. Begitu ya. Sumber ilmu. Subhanalladzi khalaqal azwaja dan seterusnya. Itu ayat-ayat kauniyahnya sangat banyak. Ayat-ayat kauniyahnya sangat banyak. Kalau perlu memang disengajakan begitu. Bagaimana mengelaborasi, mengembangkan isi Al-Quran itu sesuai dengan makom pemahamannya masyarakat. Kalau anak-anak dibawa ke sana. Nah begitu. Baik, terima kasih. Hari ini sebetulnya saya ingin Pak Rudi testimoni dan pengalaman spiritual
bagaimana mempraktekkan zikir dalam sholat yang kemudian itu menghasilkan, meningkatkan kekhusyuan. Tapi karena sudah jam 8, nanti Selasa yang akan datang saja. Pak Rudi ya, nanti testimoninya Selasa yang akan datang insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.